Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 2 Semester 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pembiayaan dengan prinsip syariah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dosen pengampu Profesor Dr. Syafaruddin SAG MSI. Pengelolaan pembiayaan dengan prinsip syariah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan syariah merupakan salah satu program utama lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Arti prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal musyarakah, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahah. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa yaitu sewa murni tanpa pilihan, ijarah, sewa dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa yaitu ijarah bi tamlik. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan pembiayaan dengan prinsip syariah yang pertama, keadilan. Pengelolaan pembiayaan harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini berarti lembaga keuangan syariah harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua nasabah tanpa memandang agama, suku, atau ras. Yang kedua, keseimbangan. Pengelolaan pembiayaan harus dilakukan secara seimbang antara kepentingan lembaga keuangan syariah dengan kepentingan nasabah. Hal ini berarti lembaga keuangan syariah harus memperhatikan kebutuhan nasabah dan risiko pembiayaan yang akan ditanggung. Yang ketiga, kemaslahatan. Pengelolaan pembiayaan harus dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat. Hal ini berarti lembaga keuangan syariah harus menggunakan pembiayaan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti untuk pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dan yang keempat, universalisme. Pengelolaan pembiayaan harus dapat diterima oleh semua pihak tanpa memandang agama, suku, atau ras. Hal ini berarti lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang kelima, tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Pengelolaan pembiayaan harus terbebas dari unsur gharar, ketidakpastian, maisir, perjudian, dan riba, yaitu bunga. Adapun berdasarkan akadnya, pembiayaan syariah dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan akad bagi hasil. Dalam akad ini, sahibul mal menyediakan modal dan mudarib mengelola modal tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara sahibul mal dan mudarib sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Proses akad mudharabah. Yang pertama, ada dua pihak yang terlibat, yaitu sahibul mal dan mudarib. Dan yang kedua, sahibul mal menyerahkan modal kepada mudarib. Dan yang ketiga, mudarib mengelola modal tersebut dalam suatu usaha tertentu. Dan yang keempat,
Keuntungan usaha dibagi antara sahibul mal dan mudarib sesuai dengan kesepakatan. Dan yang kelima, risiko usaha ditanggung oleh mudarib. Adapun jenis-jenis akad mudarabah. Yang pertama, mudarabah muqayyadah. Adalah mudarabah yang pelaksanaannya dibatasi oleh sahibul mal. Misalnya, dalam hal jenis usaha, wilayah usaha, atau jangka waktu usaha. Dan adapun mudarabah mutlaqah adalah mudarabah yang pelaksanaannya tidak dibatasi oleh sahibul mal, sehingga mudarib memiliki kebebasan penuh dalam mengelola usaha tersebut. Keuntungan akad mudarabah yaitu yang pertama, tidak mengandung unsur riba. Yang kedua, sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, merupakan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha. Yang kedua itu pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan akad kerjasama. Dalam akad ini, sahibul mal dan mudarib bersama-sama menyediakan modal untuk suatu usaha. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara sahibul mal dan mudarib sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam pembiayaan musyarakah terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu syarik, pemilik modal, dan mudarib, pengelola usaha. Syarik adalah pihak yang menyediakan modal, sedangkan mudarib adalah pihak yang mengelola usaha. Adapun proses pembiayaan musyarakah. Yang pertama, syarik mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah kepada bank syariah. Yang kedua, bank syariah melakukan survei dan analisis kelayakan pembiayaan. Yang ketiga, jika permohonan disetujui, bank syariah dan syarik menandatangani akad musyarakah. Yang keempat, bank syariah menyerahkan modal kepada mudarib. Yang kelima, mudarib mengelola usaha dan bertanggung jawab atas keuntungan dan resiko usaha tersebut. Yang keenam, keuntungan usaha dibagi antara syarik dan mudarib sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan musyarakah dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membeli kendaraan, membeli peralatan, membeli bangunan, dan menjalankan usaha. Pembiayaan musyarakah memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Yang pertama, tidak mengandung unsur riba, sesuai dengan prinsip syariah, dan merupakan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha. Adapun jenis yang ketiga, pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan akad jual beli. Dalam akad ini, sahibul mal menjual barang kepada mudarib dengan harga jual yang telah disepakati sebelumnya. Mudarib kemudian membayar harga jual tersebut secara bertahap atau sekaligus. Murabah adalah salah satu produk pembiayaan syariah yang bertujuan untuk menyediakan barang kepada nasabah dengan cara pembayaran secara bertahap atau angsuran dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati. Dalam pembiayaan murabahah terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pembeli murtabah dan penjual musyarri. Murtabah adalah nasabah yang membutuhkan barang, sedangkan musyarri adalah bank syariah yang menyediakan dana tersebut. Proses pembiayaan murabahah yang terbagi atas beberapa poin. Yang pertama, murtabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada musyarri. Musyarri melakukan survei dan analisis kelayakan pembiayaan tersebut. Yang ketiga, jika permohonan disetujui, musyarri membeli barang yang dibutuhkan murtabah. Yang keempat, musyarri menjual barang tersebut kepada murtabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Yang kelima, murtabah membayar harga barang kepada musyarri secara bertahap
atau angsuran. Pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membeli kendaraan, membeli peralatan, membeli bangunan, dan menjalankan sebuah usaha. Pembiayaan murabahah memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Yang pertama, tidak mengandung unsur riba. Yang kedua, sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, pembayarannya dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Adapun jenis keempat, pembiayaan salam. Pembiayaan salam adalah pembiayaan yang dilakukan dengan akad jual beli salam. Dalam akad ini, sahibul mal membeli barang dari mudarib dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu. Mudarib kemudian harus menyerahkan barang yang dibeli tersebut kepada sahibul mal sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Pembiayaan salam adalah salah satu produk pembiayaan syariah yang bertujuan untuk menyediakan barang kepada nasabah dengan cara pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Dan jenis yang kelima, pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna adalah pembiayaan yang dilakukan dengan akad jual beli istisna. Dalam akad ini, sahibul mal memesan barang kepada mudarib dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu. Mudarib kemudian harus menyerahkan barang yang dipesan tersebut kepada sahibul mal sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Dan yang keenam, pembiayaan ijarah. Pembiayaan ijarah adalah salah satu produk pembiayaan syariah yang bertujuan untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu sesuai dengan pembayaran sewa atau ujrah, tanpa diikuti dengan pemindah kepemilikan atas barang tersebut. Adapun pengelolaan pembiayaan syariah pada masa sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat baik di Indonesia maupun di dunia. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pengelolaan pembiayaan syariah menjadi lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, perkembangan regulasi yang semakin mendukung pengembangan perbankan syariah. Pada masa sekarang ini, pengelolaan pembiayaan syariah tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga aspek strategis. Hal ini untuk memastikan bahwa pembiayaan syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian syariah. Adapun beberapa aspek yang penting dalam pengelolaan pembiayaan syariah pada masa sekarang ini. Yang pertama, pengembangan produk dan layanan pembiayaan syariah harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pembiayaan syariah dapat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, penerapan manajemen risiko yang efektif juga diperlukan untuk memitigasi risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai faktor seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Adapun kesimpulan materi. Dalam pengelolaan pembiayaan dengan prinsip syariah, penting untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika Islam dalam setiap langkah transaksi keuangan. Prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan untuk menjadi landasan dalam mengelola pembiayaan. Dengan begitu, aktivitas ekonomi dapat memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat sesuai dengan ajaran Islam. Pembiayaan syariah bukan hanya sekedar alat keuangan, tetapi juga satu cara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan serta mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan pembiayaan dengan prinsip syariah menunjukkan komitmen lembaga keuangan syariah dalam menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pembiayaan syariah terdapat berbagai akad seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah yang memberikan pilihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga bisa mensejahterakan masyarakat. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.